Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Qala thaminan qaulul masih Isa min afrodi hadil ummah. Adanya Nabi Isa termasuk salah satu dari ini umat. Nabi Isa itu nabi, diangkat oleh Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diangkat oleh Allah tatkala beliau umur 30. Sebagian dari pengikutnya orang ngarani dibunuh. Sebagian lagi bahwasanya beliau diangkat. Karena Nabi Isa kenapa diangkat oleh Allah? Ketika di alam arwah Nabi Isa itu melihat nama itu digandeng dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nur di panggonan itu ada Rasulullah, ada nur Allah, nur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah selalu digandeng. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pintu surga juga gitu. Nabi Isa kaget. Lho kok ana wong sing kaya ngono, sapa nabi sapa? Dane aku kepingin weruh, kepingin dadi paling enggak dadi umate, menangi ketemu karo umate. Lah iki dikabulno karo Gusti Allah. Akhirnya Allah SWT ngijabahi dengan proses proses apa? Proses Nabi Isa dikepung karo raja. Iku proses skenario sutradaranya dari Allah SWT seperti itu. Dengan cara seperti itu. Karena Allah SWT ketika mengangkat seseorang itu kadang ujiannya itu luar biasa, entek ngamek, karena mau diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada perkara iku mulus, gak ada, pasti ada ujian ketika orang itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah atau dicintai atau diangkat derajatnya oleh Allah. Pasti itu mengalami berbagai macam ujian. Kadang entek ngamek ujian itu, entek-entekan. Terus kaya-kaya wis gak mampu, gak kuat. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tahu umatnya, tahu hambanya. Dan kapan iki sik kuat. Dan diangkat oleh Allah. Sehingga semua apa yang diberikan oleh Allah merupakan ujian. Lah, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki umat sing paling mulya. Sampai Nabi Isa iku kepingin melu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min afradi hadil ummah nabiyan aziman min ulil azmi. Bahwasanya satu dari umat ini ada seorang nabi yang ikut, bahkan nabi bukan nabi sembarangan, ulil azmi, nabi yang menjadi pilihan. Ada 5 nabi itu menjadi pilihan. Iya 5. Iya 5 ulil azmi pilihan. Termasuk salah siji Nabi Isa. Iki melu umat iki. Mulane kita bersyukur dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu disyukuri terus. Syukuri apa? Dengan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca sholawat itulah kita akan selalu diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-Masihu Isa alaihi salam. Yaitu Masihu Isa alaihi salam. Dan iki engko mudune kapan? Engko nalikane pas dina kiamat. Kepengin ketemu sampean. Sampeyan kita mau kepengin ketemu apa ora? Kepengin ketemu. Engko menangi dina kiamat, mendekati dina kiamat. Iku nanti apa? Berbarengan dengan Dajjal. Sadurunge Dajjal dhisik terus Nabi Isa. Sehingga siji dina dalam hadis Bukhari diceritakno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpi pas keliling Ka'bah iku roh 2 masih. Satu masih Isa, satu masih Dajjal. Siji Nabi Isa, siji masih Dajjal. Isyarah kok iki kok ketemu tarung iki antara Nabi Isa karo Nabi sapa? Dajjal. Tarung. Padha jenenge Masih, padha Masih Ibnu Isa, sapa?
Isa bin Maryam dan Masih Dajjal. Iki tarungku dina kiamat. Jadi proses dina kiamat akhir terakhir iku Dajjal teko. Nari Dajjal teko terus Nabi Isa alaihissalam terus dikembalikan lagi kepimpinan kepada Imam Mahdi. Jadi sebelumnya Nabi Isa, sebelumnya Dajjal iki Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi. Ketika umat sudah porak-poranda entek ele-ele anteke, iki Nabi Isa, Nabi apa? Imam Mahdi datang. Dikembalikan kepada seperti zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dulu berkurang terus datang Dajjal. Nabi Isa siapa Dajjal? Dajjal nyerang antara kota Mekah dan Madinah, gak bisa melebu. Yo ini kok terkadang sampai virus kok bisa melebu nang iki jarene. Ini kurang yakin. Wa fi maqamu Ibrahim wa man kana dakhalahu kana amina wa man dakhalahu kana amina. Ini ayat Al-Qur'an jelas-jelas dijamin aman. Jadi gak usah mamang. Lapo kok mamang? Ya karena ada gangguan proses dari luar itu banyak sekali. Kepingin melemahkan imannya mukmin, dilemahkan. Nah kita sudah tahu seperti itu, kita harus yakin bahwa semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminan Allah sudah jelas. Kanjeng Nabi sudah memberi solusi, suruh baca doa bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatillahi tammat, maca ayat kursi, beraneka macam. Rasulullah sudah tahu apa yang akan terjadi, sehingga Rasulullah selalu mewanti-wanti berdoa pagi dan sore, dan itu sudah dikumpulkan dalam para imam-imam dahulu seperti Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam Ratibul Haddad atau Wirdul Latif atau Wirdul Atos atau Hizbun Nawawi, banyak sekali. Fa inna wahina yanzilu yakunu min hadil ummah ittifaqan. Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa menjadi umat menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, menjalankan syariat-syariat Rasulullah. Ma'abaqaihi ala nubuwatihi, dan kenabiannya Nabi Isa tetap, tapi syariatnya ikut syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga engko salib barang ngono dihancurkan semuanya, dihancurkan. Dulu mereka menyangka bahwasanya Nabi Isa mengikuti podo karo salib, dihancurkan. Kepingin memberantas kuwabit, berantas karo Nabi Isa alaihi salam. Bal dhahaba jam'un min ulama ila annahu sahabiyun li istima'ihi bin nabi. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan Nabi Isa itu sahabat karena pernah kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hayyun mu'minan bihi wa musaddiqan, bahwasanya Nabi Isa percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat ini sangat lemah. Wa idza nazala fa inna ma yahkumu bi syariati nabiyina. Ketika Nabi Isa datang, ini menghukumi dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa tabi'un nabiyina walidzalika fa innahu yusolli ma'muman. Maka Nabi Isa mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi Isa itu tidak menjadi imam dalam sholat, menjadi makmum. Yang menjadi imam siapa? Orang yang ahlinya di situ nanti. Yusolli ma'muman ma'a jama'atil muslimin, bersama semua. Ketika sudah menang, Nabi Isa sudah menang, ini para mukmin kumpul, sehingga ketika waktunya sholat Nabi Isa ada. Semua orang menyuruh Nabi Isa maju, tapi Nabi Isa enggak mau, memerintahkan orang yang ahlinya di situ dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Mahdi.
Kama jaa fil hadis fi sahihaini, sebagaimana diterangkan dalam hadis Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam wa fikum wa imamukum minkum. Rasulullah bersabda, bagaimana ketika kalian semuanya, di situ ada ibnu Maryam, siapa? Nabi Isa alaihissalam, dan ada imammu, siapa di situ? Imam Mahdi. Siapa yang jadi imam? Imam Mahdi. Nabi Isa makmum. Nabi Isa makmum. Wa fi sahihi Muslim, fayanzilu Isa ibnu Maryam alaihissalam, fayaqulu amiruhum ta'al sholli lana, fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'di umaraihi takrimatallahi hadil ummah. Dalam sebuah hadis Imam Muslim bahwasanya Nabi Isa turun. Ketika sulun, pimpinan dari muslimin tadi memerintahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi jawab Nabi Isa, "La, tidak. Saya enggak jadi imam. Inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadil ummah." Karena di kalian semuanya ada pemimpinnya. Ada pemimpinnya. Maka pemimpin itulah yang menjadi imam, merupakan kemuliaan Allah untuk umat ini. Wa fi musnadi Ahmad fa idza bi Isa fa yuqalu taqaddam. Di dalam riwayat musnad Imam Ahmad, Nabi Isa disuruh maju, taqaddam. Maju ya Nabi Isa, maju. Fa yaqulu taqaddam imamukum falyusalli bikum. Yang maju itu imam kamu. Sebelum siapa? Imam Mahdi. Wa fi sunani Ibnu Majah, nah, setelah semuanya beres, semuanya Dajjal sudah mati, Imam Mahdi juga meninggal juga, nanti umat berkurang, nanti tambah rusak, hancur, kemudian turun apa? Ya'juj Ma'juj. Nah, sebelumnya ini apa namanya? Matahari keluar dari arah barat. Walhasil annal akhbar tawatarat bi anna Isa yusolli ma'muman. Maka ringkasannya hadis semuanya yang sangat mutawatir, Nabi Isa sholat menjadi makmum, tidak menjadi imam. Yauma yanzilu khalifata fil ummatil Muhammadiyah, yang mana pada hari itu ada khalifah dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana wahidan min afrodiya, walaupun Nabi Isa itu satu dari umatnya Kanjeng Nabi, wa min atba'i nabiyha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, illa anna rasulun wa nabiyyun karim. Meskipun demikian, Nabi Isa tetap menjadi nabi, tetap menjadi rasul, tapi syariat yang digunakan, yang diamalkan, yang diperintahkan itu adalah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La kama yadhunnu ba'dun nas, tidak sebagaimana sangkaan sebagian orang, annahu ya'ti wahidan min hadil ummah biduni nubuwah wa risalah. Sebagian menganggap bahwasanya Nabi Isa ketika turun itu sudah hilang kenabiannya. Ini pendapat syad, pendapat yang di luar nalar. Karena Nabi itu tidak bisa dicabut, Rasul selama itu tidak melanggar, tidak bisa dicabut. Padha karo kewalian, wali itu orang jadi wali ini bisa dicabut oleh Allah ketika itu melanggar. Sebagaimana diterang dalam apa? Dalam umat Nabi Musa itu apa? Barsisa itu wali gede, wali hampir padha karo Nabi, tapi karena berkhianat akhirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu nggak bisa aman. Wong wali iso dicabut, apa mana wong biasa ini keimanannya gampang dicabut. Manakala itu pelanggaran syariat seperti wani karo wong tuane, gegampang sumbrono nglakoni kemaksiatan, sembarang nglakoni apa kemungkaran, wani karo wong tuane, utawa gampang mengenai masalah sholat,
ini bisa dicabut oleh Allah iman itu. Orang itu tidak bisa aman dari makarnya Allah, tidak bisa aman. Ini selalu yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama dahulu itu adalah mengenai masalah iman. Sehingga mereka DP di hadapan Allah setiap malam berdoa mohon pada Allah, ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah. Itu yang dikhawatirkan. Saiki enak iso nglakoni, engko gak ngerti akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Kita semua tidak tahu akhir dari kita. Mulane gak iso wong iku membanggakan imannya, membanggakan amalnya, gak bisa. Karena tidak tahu akhir kehidupan. Wa yajalu annahuma la tazulani bil maut. Fa kaifa biman huwa hayyun wa qad jaa fi sahihaini. Kemudian dibantah oleh Abu Ya, pendapat yang mengatakan dicabut. Bagaimana kok bisa hilang? Wong Nabi Isa itu hidup dan tidak melanggar, tidak ini, tetap menjalankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis fi sahihaini la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan fayaksarus saliba wa yaqtulul khinzira. Jangan khawatir nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika wong-wong podo khawatir tentang orang-orang yang Nasrani yang membanggakan salibnya, yang membanggakan dengan apa? Khinzir apa? Celeng-celengnya, babi-babinya. Jangan khawatir, nanti turun Nabi Isa. Apa tugas Nabi Isa? Hakaman muqsitan, sebagai hakim muqsitan yang sangat adil. Terus apa yang dikerjakan? Fayaksiru sholib, maka memecahkan salib-salib, dihancurkan. Wayaktul khinzir, dan apa? Babi-babi itu dibunuh. Wayadaul jizyah, dan meletakkan jizyah. Apa jizyah? Upeti mereka yang hidup yang tidak mau kepada tunduk kepada syariat, tidak mau masuk Islam, maka dia harus bayar upeti manakala dia hidup berdampingan. Wa yazidu hadzal makna wuduhan hadis Abdullah bin Mughaffal yanzilu Isa ibnu Maryam musaddiqan bi Muhammadin ala millatihi. Kemudian hadis lebih dalam lagi bahwasanya Nabi Isa membenarkan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menjadi umat Kanjeng Nabi jangan sampai mamang apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa bir rasul man yatba'uhu rasulun amilan bi syariati tarikan li syar'i alladzi uhiya bihi illa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu nabiyul anbiya. Ora ana rasul, pengikut rasul itu nglakoni syariate kejaba syariate Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi umat-umat biyen kaya Nabi Syuaib karo Nabi Musa kan bareng loh, bareng. Syariat Nabi Musa sendiri, syariat Nabi Syuaib sendiri. Syariat Nabi Musa tidak mengikuti syariat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tidak mengikuti syariat Nabi, tapi yang pokok masalah akidah iku podo. Tapi ada sing syariat-syariat yang cabang-cabang itu ada yang berbeda. Ya itu berbeda, enggak sama. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh Nabi Isa, mengikuti syariat Kanjeng Nabi. Kecuali ini dok. Karena apa? Karena Nabi kita ada Nabiul Anbiya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nabine para nabi. Jadi nabine para nabi iku sapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa